Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Dzatillahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kita langsung saja baca bersama-sama dengan baca basmalah untuk menambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ada bersyukur masih bisa istiqomah ya dalam mempelajari bahasa Arab ini. Nah, kita masih belajar langsung praktek, tapi untuk praktek di sini kita hanya apa namanya sedikit saja, tapi intinya ingin mengulang materi yang sebelumnya gitu. Nah, kita masih di halaman 25 ya. Masih di halaman 25, kita masih akan mengurai tentang eh, satu kalimat yang pertama ya. Oke. Nah, kita yang kemarin kita baca, Pak Den masih bisa baca ini, kemarin masih ingat? Ya. ينهض الإنسان بما الله من جميع الخيرات والقول والإنسان. Nah, itu sudah fasih bacanya. Nah, sekarang kita akan urai ya. Kalau kalau kemarin kita ulang saja sesuai dengan yang kita pelajari. Jadi nanti teman-teman bisa di pertama Yan Hadu ini dikasih tanda angka satu yang seperti kemarin. Ya, Insan itu angka dua, kemudian Bima itu angka tiga, Indahu itu angka empat, ya. Kemudian Min Fikrin itu angka lima. Nanti akan. Nah, yang pertama kita akan eh, apa namanya bahas dari ilmu nahu dan ilmu sorof. Nah, supaya kita nanti bisa membedakan mana pembahasan ilmu nahu, mana pembahasan ilmu sorof. Ya, yang pertama, kalimat yang hadu itu secara pembahasan ilmu nahu, ya dia posisinya sebagai marfu, gitu. Ya, kemarin sudah kita bahas itu secara ilmu nahu itu marfu. Jadi ilmu nahu itu membahas tentang perubahan akhir katanya. Jadi untuk menentukan kenapa du begitu. Itu ilmu nahu. Jadi ini eh, apa namanya? Kalau ilmu sorobnya dia ini marfu, ya, bukan bukan majrur, bukan mansub begitu. Ya, kenapa marfu ya? Jadi tanda marfunya adalah domah, ya. Jadi marfu itu kan domah. Tanda marfunya adalah domah. Terus kenapa dia tanda marfunya domah?
ya karena dia sebagai fiil mudore, ya sahih akhir. Ya, nanti fiil mudore itu kebagi dua, ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Nah, kita akan ingin menyampaikan perbedaan antara sahih akhir dan mu'tal akhir. Itu kalau nggak salah ada di halaman, bentar, kita ada di atas kalau tidak salah. Di pembahasan tentang eh, marfu'. Nah, kita buka pembahasan tentang marfu'. Ya, halaman 12, 12. Halaman 12. Kalau halaman 7 apa halaman 7? Oh iya, halaman 7 itu marfu ya. Nah, itu halaman 12-nya. Enggak, halaman 12, poin ke 6. Nah, halaman 12 poin ke 6. Itu udah fi'il mudhari. Ya. Jadi fi'il mudhari itu dia pasti harokat akhirnya itu domah ya ketika tidak didahului huruf nasab atau jazm. Ya. Nah, eh terus kalau fiil mudhari itu nanti ada dua, ya ada fiil, ya fiil mudhari, fiil bentar. Fiil mudhari sahih akhir, kemudian ada fiil mudhari mu'tal akhir. Nah, nanti. Jadi kalau fiil mudhari sahih akhir itu huruf akhirnya tidak ada huruf ilat, namanya sahih. Ya, jadi huruf akhirnya tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Waw, alif, ya, gitu. Kalau fiil mudhari mu'tal akhir, huruf akhirnya ya ada huruf ilatnya. Huruf akhirnya terdapat sal terdapat huruf ilat. Gitu. Ya. Nah, jadi fiil mudhari itu kebagi dua, ada fiil sahih ya. Ada sahih akhir, fiil mudhari sahih akhir ya. Ada fiil mudhari mu'tal akhir. Sila.
Udah ya. Nah, kenapa saya ingin ini? Ini menjelaskan ulang kemarin ya. Jadi kalau fiil mudore modori. Fiil mudore sahih akhir itu eh, nah di sini ya. Nah, fiil mudore sahih akhir, huruf sahih akhir artinya huruf akhirnya tidak ada huruf ilatnya. Kalau fiil mudore mu'tal akhir, huruf akhirnya terdapat huruf huruf ilat. Oke, sudah. Nah, berarti kan sini kita lihat contoh di sini ya. Jadi kenapa kita nanti harus bisa membedakan mana fiil mudhari sahih akhir, mana fiil mudhari mu'tal akhir. Karena nanti terkait dengan harokatnya itu akan berbeda. Harokat huruf akhirnya dalam pembahasan ilmu nahwunya. Ya. Nah, pertama yang ini contoh misalkan na'rifu, ya yang di bawahnya. Na'rifu ini fiil mudhari. Kenapa fiil mudhari? Karena dia diawali huruf nun, ya tandanya itu kan fiil mudhari itu diawali eh, kata huruf anna itu alif, nun, ya atau ta gitu. Maka ini disebut dengan fiil mudhari. Artinya sedang atau akan. Nah, sinarifu ini fiil mudhari sahih akhir atau mu'tal akhir? Aden, na'rifu. Ah, yang online ini na'rifu sahih akhir atau mu'tal akhir? Total, Hmm? total. Sorry, Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Oke, yang dibaca lagi. apa? Dibaca lagi. Fi'il mudhari sahih akhir itu adalah huruf akhirnya tidak ada huruf ilat. Tidak ada huruf ilat. Kalau mutal akhir itu ada huruf ilat. Ya, total. Berarti ini apa? Sahih akhir. Jadi sahih itu bahasa ininya eh, selamat ya. Selamat dari huruf dari penyakit. Ilat itu artinya penyakit. Jadi ini naripu ini adalah fi'il mudhari sahih akhir. Kenapa sahih akhir? Karena tidak ada huruf ilat di akhirnya ya. Tidak ada waw, bukan alif atau bukan ya begitu. Nah, ketika fi'il mudhari ini sahih akhir, maka tanda marfu'nya dia itu dengan domah gitu. Ya, gitu. Itu kita untuk menentukan kenapa ini tanda marfu'nya dengan domah. Karena kan tanda marfu itu ada banyak, ada dengan domah, ada dengan fathah gitu. Ada dengan waw, ada dengan ya. Mari kita sudah bahas ya. Nah, jadi fi'il mudhari sahih akhir itu apa namanya? Tanda marfu'nya itu dengan domah. Ketika tidak ada sebelumnya huruf nasab atau huruf jajem begitu ya. Nah, berikutnya yang ini ada yarju ya, ada nggak Pak Den? Yarju. Nah, yarju ini juga ini fiil mudhari ya. Nah, ini yarju ini fiil mudhari sahih akhir atau mutal akhir? Mutal akhir.
karena ada huruf ilatnya di akhir. Begitu ya. Nah, berarti nanti ketika fi'il mudhari mu'tal akhir ya eh, tanda ini posisinya juga sebelum apa namanya ini kedudukannya sama. Dia posisinya juga marfu seperti ini. Ya, karena secara hukum asalnya dia tidak diawali huruf nasab atau jazm. Nah, yarju. Maka ketika ditanya yarju ini marfu. Tanda marfunya apa? Ya. Nah, untuk eh, fiil mudhari mu'tal akhir, tanda marfunya nah di sini disebutkan. Ya. Nah, disebutnya domah muqaddaroh. Ya. Jadi kalau fiil sahih akhir mah tanda marfunya domah saja. Jadi kalau fiil mudhari mu'tal akhir mah tanda marfunya adalah domah muqaddaroh begitu. Istilahnya begitu. Ya, itu. Nanti kita akan ini. Oke. Jadi sementara penjelasannya gitu ya. Jadi kalau sahih air tanda marfunya dengan domah biasa. Kalau mu'tal akhir tanda marfunya dengan domah muqaddaroh istilahnya. Domah muqaddar. Oke. Kita balik lagi ke yang tadi halaman 2 berapa tadi? 25 ya? Kita kembali ke halaman 25. Nah, ini ya. Ya, jadi yanhadu itu secara ilmu nahu dia itu posisinya marfu ya. Tanda marfunya domah. Kenapa? Karena dia fiil mudore sohih akhir yang tidak dimasuki huruf jazm atau huruf nasab. Nah, begitu. Jadi gitu secara sederhana. Nah, ya, makanya bisa ditulis itu. Angka satu penjelasannya. Angka satu kan tulis di situ angka satu. Maka disiapkan buku buku catatannya gitu. Jadi angka satu eh, ini kan nanti kita akan urai dari ilmu nahu dan ilmu sorof. Nanti kan ada dua, ada ilmu nahu, ada ilmu sorof. Ya, jadi yanhadu ini marfu. Nah, begitu. Tanda marfunya domah ya. Karena fiil mudore sohih akhir yang tidak dimasuki huruf nasob eh, dan huruf jazm atau huruf jazm gitu. Nah, ini makanya biasanya yanhadu gitu. Itu secara ilmu nahunya. Jadi ilmu nahu itu hanya untuk menentukan harokat terakhir. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan harokat ininya, yanha-nya. Nah, itu tugasnya ilmu sorof gitu pada. Jadi ilmu nahu itu tugasnya eh, menyebutkan harokat akhirnya. Kalau sorof itu menyebutkan harokat tengah sama awal. Ya. Sudah itu ya. Nah, sekarang kita lihat secara ilmu sorof. Yan hadu ini. Dari mana muncul karena yan hadu. Nah, kalau ditinjau secara ilmu sorofnya, berarti nanti penjelasannya dilihat ya, bisa dicatat. Itu berasal dari wajan eh, nahado yan hadu. Ya, nahado yan hadu masuk kategori fi'il mudhari. Jadi wajan eh, kita scroll lagi ya halaman nahado yan hadu.
Itu yang wajan itu ini di eh, di modul satu. Ah, modul satu ini yang halaman ada nggak? Nah ini yang halaman 11. Nahad, nahado yan hadu. Berarti nahado yan hadu. Nah berarti halaman apa, wajan 3. Dari mana diambil yan hadu? Dari sini. Ya, jadi yaf'alu. Ya, jadi fa'ala yaf'alu. Nahado yan hadu. Begitu. Jadi kenapa kita bisa mengharokati langsung yan hadu? Karena yan hadu ini ikut ya masuknya ke wajan 3. Nah ini secara ilmu sarofnya. Jadi wajan 3 fi'il mudhari. Nah begitu. Oke, itu kita lanjut lagi yang berikutnya. Maaf. Nah, berikutnya kita insan, al-insan. Yanhadul insanu kan ini ya. Nah, yanhadul insanu secara eh, ilmu nahu dia berarti marfu ya. Kenapa marfu? Kedudukan dia itu sebagai fa'il ya. Jadi kedudukannya fa'il sehingga dia marfu. Nah, itu pelaku. Jadi setiap pelaku itu eh, kedudukannya dia marfu. Nah, sehingga al-insanu itu marfu ya karena sebagai fa'il. Tanda marfunya eh apa tanda marfunya? Doma ya. Kenapa? Nah, kalau isim berarti dia karena dia isim mufrad ya. Karena dia isim mufrad ya. Nah, dari mana diambilnya? Dari pembahasan yang sudah lewat. Jadi rofa itu ada tanda marfu itu kan ada doma, ada waw ya tanda marfu itu. Ada juga alif, kemudian domah di mana adanya? Domah itu menjadi tanda marfu satu pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir. Nah, itu harus dihafalin nanti itu. Ya, jadi ini karena dia isim-isim mufrad. Ya, jadi setiap isim mufrad tanda marfunya itu dengan domah. Nah, itu secara ilmu. Jadi al-insanu secara ilmu nahu dia posisinya sebagai eh, fa'il sehingga dia rofa ya. Tanda rofanya domah. Kenapa? Karena isim mufrad. Itu ilmu nahunya. Nah, kemudian secara sorofnya ya. Secara sorofnya dari mana kita mendapatkan al-insa misalkan, enggak al-unsa, al-on, al apa al-anasa misalnya. Ya. Ini disebutnya isim jamid. Isim jamid itu bukan turunan dari kata yang lain. Ya, bukan turunan dari kata yang lain. Jadi nanti isim itu sebagaimana kemarin saya sampaikan, ada yang kata turunan dari kata yang lain, asalnya dari kata kerja. Ada yang memang jamid jamid itu bukan turunan gitu asli. Misalkan yang eh, turunan itu istilahnya mustaq ya. Kata kayak misalkan nasron artinya pertolongan. Itu kan nasron itu pertolongan. Nah, si nasron itu katanya turunan dari nasoro. Nah, sehingga itu disebutnya mustaq. Nah, kalau insan itu bukan turunan, tapi dia itu jamid posisinya. Nah, maka untuk mengetahuinya ya dari dari kamu saja. Jadi
al-insan. Kenapa muncul al-insan? Nah, itu dari kamus. Maka ketika jamid itu biasanya ada mufrad dan jamaknya. Jadi al-insan itu secara ilmu sorofnya dia posisinya jamid. Nah, sehingga kenapa kita bisa tahu al-insan ya dari kamus al-insan. Itu mufrad. Kalau jamaknya adalah an-nasu. Gitu. Nah, ini ya kedua. Jadi secara ilmu nahwu dan ilmu sarafnya. Oke. Kalau ada yang tanyakan dikat aja ya. Jadi sekali lagi al-insan itu secara ilmu nahwu dia kedudukannya rofa ya, marfu ya, karena dia sebagai fa'il. Tanda marfunya itu domah karena dia isim mufrad. Secara ilmu sorof dia jamid ya, tidak berasal dari kata turunan dari sananya. Nah, kemudian bima yang ketiga ini ya, bima ini terdiri dari dua kata. Pertama kata bi itu huruf jar, yang kedua adalah ma itu adalah isim mausul. Jadi bima ini bagaimana secara ilmu nahwu dan sorofnya? Nah, bima ini masuk kategori huruf dan isim mausul. Jadi secara ketentuan ini tidak ada perubahan. Nah, sehingga di sini ini disebutnya mabni begitu. Sehingga ketika ketemu dengan begini ya baca bima saja gitu. Karena ini sifatnya huruf-huruf itu tetap gitu. Bi ya selamanya bi begitu. Ya tetap sehingga tidak diurai secara seperti yang tadi. Ini bima. Kemudian indahu yang ketiga. Nanti tadi satu, dua, tiga, penting keempat sekarang indahu. Nanti teman-teman untuk mempersingkat misalkan penjelasan empat atau penjelasan indahu. Nah, indahu ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata indah, yang kedua kata hu. Ya. Nah, indah ini disebutnya dzaraf, hu ini disebutnya dengan domir. Ya. Nah, jadi secara kedudukan ya, indah ini dia mansub. Ya. Indah itu mansub. Ya, jadi secara ilmu nahwu, indah ini dia mansub. Kenapa mansub? Nah, karena dia masuk kategorinya zorof. Ya, dia kategorinya zorof. Bisa dilihat tentang yang zorof. Zorof itu halaman, coba lagi. Ada nggak yang zorof itu? Yang online bisa dibantu. Zorof makan, zorof zaman indah. Ngerok makan. Zorof makan ya. Indah itu zorof. Ya, ya zorof makan. Halaman ada pada halaman berapa? 14. Ada kata indah. Zorof makan. Ada nggak? Ada. Nah itu zorof. Jadi ya, kalau zorof itu dia posisinya mansub. Jadi ketika kita baca dari mana tahu indah ya dari situ, dari zorof. Karena dia dibacanya tetap indah. Nah, nah kemudian ini tambahan penjelasan ya. Setiap zorof ya itu kedudukannya dia sebagai mudof. Masih ingat gak mudof? Saya coba jelaskan di sinilah. Jadi setiap zorof Oke, jadi setiap zorof itu posisinya sebagai eh, apa namanya pasangan mudhof ilaih, mudhof ilaih. Jadi setiap zorof itu masuk kategorinya dia itu kata majemuk.
Misalnya, ya, setiap dzaraf ya berposisi sebagai mudhof, ya. Apa mudhof? Mudhof itu, ya, mudhof itu kata pertama dalam kata majemuk, dalam apa ini? Dalam, ya, pada kata pertama pada kata majemuk gitu. Jemuk gitu. Nah, setiap dorob berposisi sebagai mudhof atau kata pertama pada kata majemuk. Ya. Nah, sehingga kata setelah mudhof itu, ya, dan kata setelah mudhof itu adalah mudhof ilaih. Nah, gitu. Udah pilih apa? Kata kedua, ya, pada kata majemuk. Nah, gitu. Setiap dorob berposisi sebagai mudhof atau kata pertama pada kata majemuk. Dan kata setelah mudhof itu eh, adalah mudhof ilaih, ya, atau kata kedua pada kata majemuk. Nah, sehingga, ya, kalau kita baca ini, indahu, indah itu posisinya sebagai apa secara ilmu nahu? Dia itu posisinya dzaraf dan dia sebagai mudhof gitu. Jadi indah itu dzaraf plus dia sebagai mudhof begitu secara ilmu nahu. Ya, sebagai mudhof. Nah, kemudian hu, ya, secara ilmu nahu hu di sini dia itu sebagai posisinya sebagai mudhof ilaih. Kata kedua setelah mudhof. Nah, indahu. Jadi indahu, indah itu dzaraf dan dia sebagai mudhof. Hu itu adalah domir, domir huwa. Kata kata ganti orang ketiga huwa dia, huwa hu, ya. Nah, dia posisinya sebagai mudhof ilaih. Ya, ini secara ilmu sorofnya begitu. Ya. Nah, kemudian si hu di sini dia sebagai pengganti siapa? Paden masih connect gak nih? Hu ini pengganti siapa? Kan isim domir itu isim apa kata kata pengganti. Kenapa? Nah, di sini berarti posisi, Hah? Berarti dia posisi pengganti siapa? Manusia, insan. Berarti hu di sini kembali ke manusia. Jadi kalau diterjemahkan diganti hu-nya berarti eh, apa namanya? Di sisinya berarti di sisi manusia tuh ya, yang ada padanya, yang ada pada manusia. Itu di sini begitu. Jadi secara ilmu sorof, ilmu nahunya dia itu dzaraf, kemudian sebagai posisi mundhof yang indahnya, hu-nya ini dia sebagai mudhaf ilaih. Karena kata kedua setelah di pasangan kata majemuk. Nah, kemudian secara secara ilmu sorofnya apa? Secara ilmu sorofnya ini masuk kategori jamid.
Ya, jamid itu berarti ya tetap begitu. In. Ini juga tetap hu begitu. Ketika di sini indahu. Kecuali nanti ada pembahasan ketika ada min jadi min indihi. Min indihi. Tapi ini min indahu. Jadi secara ilmu sorofnya, nah ini posisinya jamid. Artinya mabni, tetap ya, bukan jamid. Ya, dia tetap tidak berubah gitu. Jadi eh, dari zorob saja begitu. Indah itu dari zorob murni gitu. Jadi nggak ada anada gitu atau inada gitu. Indah. Nah ini yang berikutnya. Oke. Kemudian berikutnya min fikrin. Ya, min fikrin. Min itu secara posisinya dia sebagai huruf jar. Berarti kalau min sebagai huruf jar, dia mabni. Mabni itu tetap, tidak berubah. Tetap aja dia min. Gitu. Nah, kemudian fikrin. Fikrin itu secara ilmu nahu, dia itu posisinya sebagai apa? Man, eh, marfu, mansub atau majrur? Majrur gitu ya. Jadi secara posisi fikrin ini dia majrur ya. Nah, tanda majrurnya apa? Bukan kalau kalau min itu huruf majrurnya. Kalau tanda majrurnya dia itu dengan eh, yang online bisa bantu tanda majrurnya dengan apa? Profile. Hmm? Oh, Kurang jelas ini. Dengan kasroh ya, tanda majrurnya dengan kasroh. Kenapa kita? Ya, dengan kasroh kan. Nah, kenapa tanda majrurnya dengan kasroh? Kenapa pada dengan kasroh? tunggal. Kenapa, Bu? Kata tunggal, lupa namanya. Oh, karena dia isi mufrad dengan kasroh. Nah, itu. Ya, tunggal ya. Karena dia sebagai isim mufrad. Nanti kan, nah nanti maka nanti kita akan harus dihafalkan yang itu ya, fikrin. Nah itu secara ilmu nahunya. Jadi secara ilmu nahu, fikrin ini dia majrur, ya. Tanda majrurnya adalah kasroh karena dia isim mufrad. Nah secara sorof, ya secara sorof, nah dia itu posisinya kan di sini fikrin ya. Berarti dia itu isim. Nah ini masuk kategori namanya mustaq. Beda dengan al-insan. Kalau al-insan ini jamid, kalau fikrin ini mustaq. Ya, mustaq itu berarti dia berasal dari apa namanya? Kata turunan, ya, kata turunan. Ya. Nah, ini asalnya dari eh fakkaro ya, yufakiru atau fa'ala. Kita dibuka misalnya untuk menentukan dari mana asalnya kata fikrin. Dari wajan berapa? Masih ingat? Kita lihat dari mana ini munculnya fikrin. Nah, kita lihat yang wajannya. Izin Nah, di faal. sini ya. Dari wajan berapa, Bu? Sebagian ke satu.
Oke. Sebentar. Oke, silakan Bu Ai bisa dibantu dari wajan yang mana? Ujian ke satu, Ustaz. Wajan ke satu. Fa'ala yaf'ulu, fu'ila yuf'alu, fa'lan. Nah, kalau kita lihat wajan satu, berarti masuk yang mana, Bu? Isi masdar. Isi masdar. Nah, oke. Terus bisa dijelaskan ini kan masdarnya fa'lan. Fa'lan. Nah, sekalian Bu, kenapa jadi fikron? Harusnya fakron kan? Biar kalian tahu. Fikrin, ada itu damin rinnya. Kenapa? Itu rinnya jadi karena ada min. Jadi karena ada min jadi fi ya gitu. Eh, itu mah harus dilihat di kamus meren Ustaz. Fikron. Oh, Fakron nggak tahu. Nah, kita memang harus jeli ya nanti ini. Apakah masuk wajan satu ya yang fakir itu? Nah, kalau sebatas sedekat yang saya ini masuknya wajan ini nih. Wajan fa'ala yufa'ilu. Jadi dia masuknya Fakaro ya. Kafnya ada dua ya Ustaz. ya ada dua dia. Jadi masuknya wajan 8. Nah ini. Jadi fikrin ini asalnya dari sini, dari wajan 8 masdar ya taf'ilan. Ya, berarti dia itu tafkirun, tafkir, tafkirun ya. Hanya saja kadang ya sering digunakan dengan kalimat fikrun, tafkirun, fikrun. Nah, nanti kita akan bahas di pekan berikutnya ya terkait dengan perubahan ini. Jadi yang fikr itu masuk dari sini. Nah, turunannya dari isi masdar taf'ilun, tafkirun. Ya, nah, ini ya. Jadi dari sini. Jadi wajan fa'ala yufa'ilu, fakkaro yufakkiru. Ya, tafkiron. Kemudian orang sering mengungkapkan fikrun. Ya,
Kalau tadi misalnya dari fa'lan menjadi fi'lan, kalau untuk huruf jar itu untuk menentukan harokat akhirnya. Misalnya fa'lan jadi min fa'lin gitu. Kalau kalau fa-nya tidak diberubah oleh huruf jar jadi fi. Begitu. Nah, itu dari ini ya. Nanti penjelasannya di pekan berikutnya. Jadi inti sekarang itu fikrun itu asal katanya perubahan dari kata wajan fa'ala yufa'ilu. Diambil dari masdar taf'ilan. Berarti tafkiron. Nah, kalau ini jadi tafkiron, tafkirin. Ada perubahan jadi fikrin. Kalau dari fikrinnya karena ada apa namanya huruf jar gitu. Ada fikrinnya. Nah, ini jadi kalau secara eh, awalannya fikrin ini secara ilmu nahu dia itu mustaq berasal dari kata fakkaro dari wajan fakkaro yufakiru isi masdar yang mengalami perubahan begitu dari isi masdar tersebut gitu. Oke, kemudian berikutnya hayati. Hayati anil hayati. Nah, ini Pak Den. Anil hayati ini posisinya hayati ini kalau an ini dia sebagai apa? Bu Mustiko an sebagai apa? Huruf Ustaz. Kenapa? Huruf Ya, an sebagai huruf. huruf Huruf. Ketika dia huruf berarti dia sifatnya tetap mabdi, tidak mesti di di ini ya. Huruf itu dia tetap an. Nah, kemudian al hayati. Nah, pada al hayati ini posisinya secara ilmu nahu itu apa? Marfu, majrur atau mansub? Apa? Majrur. huruf Tanda majrurnya apa? surah Kasro. Karena dia sebagai kenapa tanda maju kasro? Dia lihat aja. Ini isim apa namanya? Isim apa? Muprod. Ya, ini isim muprod. Karena tidak ada tanda jamak. Jadi kalaupun dia jamak taksir, juga tanda majrunya itu dengan kasro sama. Itu secara ilmu nahunya. Secara ilmu sorof, al hayati ini posisinya dia masuk kategori mustaq atau bentar. Ya, ini jamid dia posisi jamid ya. Sehingga dia itu posisinya jamid. Sehingga haya tetap tidak dibaca hiya nanti itu. Nah, kemudian wal kauni ya. Wa ini sebagai apa? top Huruf ya. Sehingga dia itu mabni tetap. Kemudian al kau tadi dibacanya tetap ada tadi apa dibacanya? Kauni. Nah, berarti dia kedudukan secara ilmu nahunya apa? Apa? pengikut pengikut Kedudukannya apa? Itu secara ilmu nahu majrur. majrur Itu. Gak apa-apa sekarang paham itu aja. Majrur ya. Kedudukannya secara itu adalah majrur. Tanda majrurnya apa? asro Kasro. Karena dia sebagai eh, top apa? Isim mufrad ya. isim mufrad Nah, ini kalau kita ini lagi, jadi secara kedudukan dia itu majrur. Kenapa majrur? Nah, ini dulu. Kenapa majrur, Pak Den? Kalau ini kan hayati, kenapa majrur? Karena diawali huruf jar. Kalau kauni, kenapa majrur? Karena ya namanya atof atau mengikuti. Ya mengikuti kepada siapa? Kepada hayat. Disebutnya atof. Gitu. Majrur. Nah, itu secara ilmu eh, nahu. Jadi majrur. Kenapa majrur? Karena atof. Ada huruf atof, waw atof. Nah, secara sorof, dia itu bisa dibantu sama Bu Ain Fatimah. Sorofnya, Yang mana, Ustaz? Hmm, yang kaun. Kaun itu isim jamid atau isim mustaq.
Hmm? Oh, Jamin. Jamin. Ah, kaun itu ini mustaq. isim mustaq ya. Mustaq. Wahid. Dari kata apa, Ustaz? Dari kata eh, kana yakunu kaunun. Jadi kalau kita lihat dari sini nih, dari yang ada huruf ilatnya nanti. Yang wajan ini, wajan kita bisa lihat misalnya halaman yang ini, yang ada huruf ilatnya. Wajan yang ada huruf ilatnya. Nah ini yang halaman 17. Yang azwaf. Udah ketemu? Nih, ya. Yang azwaf. Jadi kalau ditanya ajwab itu apa? Ajwab itu kata fiil ya, atau kata yang huruf ilatnya di tengah disebutnya istilahnya ajwab gitu. Saya belum jelasin ini ya. Jadi ajwab itu huruf ilatnya ada di tengah. Jadi kata yang mengandung huruf ilat. Jadi misalkan kola, nah itu karena masuk ke sini. Karena ya, yakulu, berarti yakunu. Nah ini, jadi yang beda di sini. Yang isi masdarnya, kaulan. Nanti kalau karena yakunu kaunan, asalnya begini. Dari sini. Karena ada min, apa? Tadi itu ada apa? Ada huruf waw ya, huruf-huruf yang memajrukan, maka dia menjadi eh, kauni. Gitu. Kaun. Kalau secara arti karena itu menjadikan. Atau misalkan karena itu ya macam-macam ada yang diartikan adalah gitu. Tapi kalau dalam konteks ini karena itu menjadikan. Tapi kalau misalkan kaunun berarti masdarnya alam semesta bisa diartikan begitu. Ya, ciptaan. Nah gitu. Jadi kalau ditanya secara sorof kaunun itu masuk mustaq. Dari mana? Dari wajan satu. Ajwab begitu. Jadi wajan fa'ala masuk yang ajwab. Nah, maksudnya begitu. Di wajan fa'ala yaf'ulu masuk yang ajwab. Ya, ajwab itu berarti kata yang ada huruf ilatnya. Ajwab berarti huruf ilatnya di tengah. Nah, kalau nakis ini huruf ilatnya di akhir. Ya, begitu nanti. Nah, kalau istilah mudoaf itu double ada sidahnya itu di sini mudoaf. Jadi kalau ini kan tadi kita bahas yang atas itu sohi semua. Nah, yang bawah itu yang ada huruf bedanya. Ada huruf syiddah, ini ada huruf ilatnya semuanya gitu. Kalau misal kalau tidak salah itu nanti misal itu huruf ilatnya di awal. Ya nanti kembali lagi ke sini satu lagi. Nah, kemudian wal insani ya. Insani itu majrur marfu atau mansub, Baden? Majrur. Penyebab majrurnya apa? Bukan penyebabnya. Kalau kasroh tandanya. Ya, karena dia atof mengikuti. Ya, nah dia posisinya apa namanya? Aduh, tanda majrurnya adalah kasroh karena dia sebagai eh, isim mufrad ya, insan. Nah, secara ilmu sorofnya, nah dia insan ini posisinya dia eh, jamid ya. Nah, sehingga tidak berasal dari hukum asal katanya. Nah, itu singkat cerita terkait dengan pembahasan uraian di kalimat ini. Jadi kita sedikit-sedikit saja. Jadi nanti setiap kata kita hukumi nah secara ilmu nahu seperti apa, sorobnya seperti apa. Nah, begitu. Jadi sedikit-sedikit ya insya Allah nanti lama-lama menjadi bukit. Oke, barangkali
Itu ya, kalau ada yang ditanyakan silahkan dijawab saja. Kalau masih pusing tidak apa-apa. Yang penting terus belajar. Nanti juga ada ada apa namanya? Ada cahaya penerang sedikit-sedikit. Tapi minimal sekarang tahulah penyebab kenapa ya jamid jamid mustaq gitu kan. Jamid itu tidak turunan kata dari hasil turunan kata yang lain. Kalau mustaq itu turunan. Dan sebenarnya kalau yang repot itu ketika mustaq karena turunannya harus ditelusuri begitu. Turunan siapa? Baik, ya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah.